Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriya, NIM 1931041195 dari kelas PJRE. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan motorik. Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Sedangkan psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Motorik ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Meskipun secara umum motorik sinonim digunakan dengan istilah gerak, sebenarnya psikomotorik mengacu pada gerakan-gerakan yang dinamakan alih getaran elektrolit dari pusat otot besar. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lain. Sekelompok pakar perkembangan motorik memunculkan sebuah definisi mengenai perkembangan motorik, yaitu sebagai perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan interaksi dari kematangan organisme dan lingkungannya. Definisi ini diyakini masih melahirkan dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, motorik lebih memperhatikan pada gerak yang dihasilkan atau movement product. Yang kedua, kelompok lainnya memandang bahwa perkembangan motorik lebih menekankan pada proses gerak atau movement process. Koch dalam Payne 1996 menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi atau infansi sampai masa dewasa atau adulthood, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Nah, kemampuan motorik dan aspek perilaku yang ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan motorik, dan perkembangan motorik itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Pada tahun 1988, Robertson selanjutnya mengklarifikasi peranan dari para ahli perkembangan motorik melalui penjelasannya bahwa kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman dalam tiga hal berikut. Yang pertama, kita mencoba untuk memahami perilaku gerak atau motor behavior, apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Yang kedua, kita berusaha untuk mengerti apa perilaku sekarang sama dengan perilaku sebelumnya dan mengapa. Yang ketiga, kita mencari tahu apakah perilaku sekarang akan serupa dengan perilaku yang akan datang dan mengapa. Perbedaan perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Perkembangan mencakup kedua unsur, yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Selanjutnya, mengukur pertumbuhan. Cabang ilmu pertumbuhan manusia dan pengukuran tubuh manusia disebut juga dengan antropometri. Antropometri ini mengukur sebagai berikut. Yang pertama, tinggi badan. Yang kedua, berat badan. Yang ketiga, panjang bagian-bagian tubuh serta mengukur langsung panjang betis. Yang keempat, luas badan atau komposisi badan seperti tulang, organ, dan jaringan selain daripada lemak. Yang terakhir, keliling badan, terdiri dari kepala, leher, pergelangan tangan, betis, dan pinggul. Mengukur perkembangan motorik. Mengukur perkembangan motorik ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode produk merupakan pendekatan untuk mengukur gerak, hasil akhir, outcome, dan gerak tersebut dianalisis. Contoh, seorang siswa melakukan keterampilan melempar bola, maka hasil lemparan berupa jarak lemparan, cepat tidaknya lemparan, serta akurat tidaknya lemparan.
Hasil yang diraih siswa itu dikategorikan sebagai produk keterampilan. Selanjutnya, mengukur kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Mengukur kematangan siswa lebih sering digunakan metode untuk menentukan usia kerangka atau skeletal age dengan sinar X. Mengukur kematangan dengan melihat usia gigi ataupun dengan melihat ciri-ciri jenis kelamin. Metode proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerak itu sendiri. Ini dimaksudkan sebagai pola gerak atau apa yang sering disebut dengan teknik, dengan sedikit perbuatan pada teknik gerak. Contohnya, anak dengan tangan kanannya mengayun sambil bergerak ke depan dengan melangkahkan kaki kanannya ataupun performa sikap menangkap bola. Adapun prinsip dari perkembangan motorik itu yang pertama, bergantung pada perkembangan otot dan syaraf. Yang kedua, belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga, mengikuti pola yang diramalkan. Yang keempat, dimungkinkan menentukan norma perkembangan. Yang kelima, urutan perkembangan motorik. Dan yang terakhir, perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Nilai-nilai dalam perkembangan motorik yang pertama yaitu pengalaman. Yang kedua, hak dan kesempatan beraktivitas. Yang ketiga, keseimbangan jiwa dan raga. Yang keempat, mampu berperan jadi dirinya sendiri. Yang kelima, kesehatan yang baik. Yang keenam, katarsis emosional. Yang ketujuh, kemandirian. Yang kedelapan, hiburan diri. Yang kesembilan, sosialisasi. Dan yang terakhir itu konsep diri. Adapun tujuan dan fungsi perkembangan motorik yaitu tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pertahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Untuk fungsinya sendiri, fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik ini secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada kemampuan intelektual. Proses interaksi semacam ini tampak pada teori Piaget. Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan yaitu: yang pertama, pre-operasional 2 tahun sampai 8 tahun. Yang kedua, formal operasional 11 tahun sampai dengan 12 tahun. Yang ketiga, sensoriomotorik yaitu dari lahir sampai dengan usia 2 tahun. Yang keempat, konkret operasional dari usia 8 tahun sampai 11 tahun. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui suatu proses yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap tuntutan lingkungan dan intelektual melalui 2 hal, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ini merupakan proses yang anak upayakan untuk menafsirkan pengalaman barunya yang didasarkan pada interpretasinya saat sekarang maupun mengenai dunianya. Akomodasi merupakan aspek kedua dari adaptasi. Individu berusaha untuk menyesuaikan keberadaan struktur pikiran dengan sejumlah pengalaman baru. Tahap sensorimotor dan perkembangan motorik. Pada tahap sensorimotor,
Piaget menggambarkan seperti berpikir melalui gerak tubuh. Dengan kata lain, kemampuan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan intelektual berkembang sebagai suatu hasil dari perilaku gerak dan konsekuensinya. Menurut Piaget, gerak selalu berhubungan dengan proses berpikir. Pada tahap sensorimotor, pengetahuan dan berpikir muncul sebagai hasil atau akibat dari perilaku yang terjadi melalui gerak tubuh. Pada masa ini, anak tengah beradaptasi dengan lingkungan dengan banyak menggunakan gerak refleks seperti menggerakkan jari, menendang kaki, menangis, dan bentuk aktivitas refleks lainnya. Tahapan preoperasional dan perkembangan motorik. Pada tahap ini, Piaget memberikan penekanan berupa batasan usia dan kemampuan. Pada tahap preoperasional, anak masih belum memiliki kemampuan untuk berpikir logis atau operasional. Piaget membaginya menjadi dua subbagian. Yang pertama, prekonseptual, artinya kondisi berpikir tanpa dasar atau masih menduga-duga, dan kondisi ini umumnya terjadi pada anak yang berusia dari 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Yang kedua, intuitif, artinya anak akan berpikir menurut kata hatinya. Kondisi ini terjadi pada anak yang berusia antara 4 sampai dengan 7 tahun. Terkait dengan perkembangan motorik, pada tahapan preoperasional, anak sudah mulai dengan melakukan berbagai bentuk gerak dasar yang dibutuhkan, seperti berjalan, berlari, melempar, menendang, dan sebagainya. Gerakan ini umumnya dilakukan tanpa teknik, hanya dugaan dan kata hatinya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memberikan latihan-latihan keterampilan gerak agar terjadi proses percepatan dalam hal kemampuan geraknya, karena diyakini pula akan membantu perkembangan kognitifnya. Tahapan konkret operasional dan perkembangan motorik. Karakteristik umum dari tahapan konkret operasional adalah bertambahnya kemampuan dari variabel dalam situasi pemecahan masalah atau problem solving. Pada masa ini, anak sedang memasuki periode transisi. Dalam aspek gerak, dan gerak yang dapat dikembangkan sudah mengarah pada peningkatan keterampilan gerak yang lebih kompleks, seperti berlari dengan posisi lengan di samping badan dan berirama atau menendang bola dengan teknik yang lebih baik. Tentunya, proses latihan gerak yang teratur dan berkelanjutan akan memberi dampak terhadap peningkatan kemampuan baik aspek kognitifnya maupun dari motoriknya. Formal operasional dan perkembangan motorik. Tahap ini merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan ide-ide yang tidak didasarkan pada realita. Anak sudah mampu berpikir yang bersifat abstrak. Namun, menurut Piaget, banyak individu tidak pernah mencapai tahapan seperti ini. Justru orang yang memiliki rata-rata skornya rendah pada tes intelijensi saat memungkinkan tidak mencapai tahap formal operasional. Pada masa ini, gerak yang dapat dikembangkan mengarah pada pencabangan olahraga. Anak sudah saatnya untuk menentukan sikap cabang olahraga apa yang akan ditekuni untuk hobi maupun masa depannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.